David De Gea telah berada di Old Trafford selama 12 tahun, namun masa depannya telah menjadi bahan spekulasi dalam beberapa bulan terakhir. De Gea telah memasuki beberapa bulan terakhir dalam kontraknya di Manchester United, dan pembicaraan mengenai kesepakatan baru masih jauh dari kata selesai. Pada bulan Maret, De Gea diklaim telah menolak tawaran kontrak baru, dan laporan terbaru juga mengklaim bahwa dia tidak bersedia untuk menurunkan gajinya sebesar 9 juta pound sterling per tahun. Meskipun negosiasi menghadapi beberapa hambatan, namun kedua belah pihak selalu yakin bahwa kesepakatan akan tercapai. Berdasarkan kabar yang dilansir dari ESPN, Manchester United kini hampir mencapai kesepakatan dengan penjaga gawang nomor 1 mereka mengenai kontrak baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa gaji pokok De Gea akan dikurangi, namun kesepakatan barunya akan mencakup bonus yang lebih besar yang disesuaikan dengan performa di atas lapangan. Meskipun De Gea tetap berada di Old Trafford, Manchester United diprediksi masih akan memperkuat lini penjaga gawang mereka karena adanya beberapa pemain yang kemungkinan akan hengkang. Tom Heaton, Jack Butland, dan Dean Henderson semuanya bisa saja hengkang pada musim panas ini yang akan memaksa The Red Devil untuk bergerak di bursa transfer. Eriksen harus menepi lagi cukup lama setelah ia mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan putaran keempat Piala FA di Old Trafford pada 28 Januari 2023. Kurang dari 3 bulan kemudian, gelandang elegan ini kembali dan ia membuat start pertamanya minggu lalu ketika membantu United menang 2-0 saat bertandang ke Nottingham Forest di Liga Primer. Eriksen awalnya berada di bangku cadangan untuk perjalanan ke Forest, tetapi masuk sebagai pengganti Marcel Sabitzer akibat cedera saat pemanasan. Sekarang Sabitzer tersedia lagi, ada kemungkinan pemain Denmark dan Austria itu bisa turun bersama mengawal lini tengah MU bersama Casemiro pada laga hidup mati versus Sevilla. Christian Eriksen mengakui situasinya saat ini di Manchester United adalah impiannya tahun lalu ketika ia kembali ke sepak bola di Brentford setelah 8 bulan absen. Gelandang Denmark itu bahagia rasanya secara pribadi bisa mengejar trofi lagi. Hal itu diungkapkan ketika ia bergabung dengan Erik ten Hag pada konferensi pers pra pertandingan klub untuk leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Sevilla. Tahun lalu, Manchester United mengambil keputusan penting. Mereka resmi menunjuk manajer Ajax Amsterdam saat itu, Erik ten Hag, sebagai manajer mereka yang baru. Di musim perdananya, Ten Hag bisa dikatakan membuat perubahan besar di Manchester United. Ia membuat permainan setan merah lebih tertata dengan lebih baik. Selain itu, ia juga berhasil membawa MU menangkan Carabao Cup. Sementara di akhir musim nanti, setan merah berpotensi menambah 2 trofi lagi dari Liga Eropa dan FA Cup. Baru-baru ini, Rio Ferdinand mengungkapkan mengapa Manchester United berkembang dengan pesat di bawah asuhan Erik ten Hag. Ia menyebut sang manajer berhasil menstabilkan setan merah, di mana itu gagal dilakukan para pendahulunya. Selain memberikan kestabilan, Ferdinand juga menilai ada 2 aspek yang berhasil dibenahi ten Hag. Ia menyebut ten Hag berhasil membuat setan merah lebih terorganisir, dan itu menjadi pembeda besar saat ini. Manajer Sevilla, Jose Luis Mendilibar, memberikan pandangannya mengenai duel kontra Manchester United. Ia menyebut timnya tidak diuntungkan dengan status tuan rumah di laga ini. Sevilla akan melakoni partai hidup dan mati di tengah pekan ini. Tim asal Andalusia itu akan menjamu Manchester United di leg kedua babak perempat final Liga Eropa 2022-2023. Di leg pertama, Sevilla berhasil menahan imbang MU dengan skor 2-2. Alhasil banyak yang menilai Sevilla bakal lebih diuntungkan karena mereka bermain di kandang pada leg kedua ini. Namun Mendilibar membantah anggapan tersebut. Mendilibar menyebut bahwa bermain di Ramon Sanchez Pizjuan bukanlah sebuah keuntungan besar bagi Sevilla karena ia menilai MU punya pengalaman yang kaya bermain di stadion-stadion dengan atmosfer top. Meski begitu, Mendilibar menegaskan bahwa timnya tidak akan keder saat berhadapan dengan Manchester United.
Ia menyebut Sevilla punya reputasi sebagai raja Liga Eropa dan ia ingin membuktikan itu di laga nanti. Manchester United dikaitkan dengan transfer bek sayap Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Melihat minat besar MU terhadap bek asal Belanda tersebut, Dimitar Berbatov mencoba memberikan pendapatnya. Mantan penyerang MU tersebut menilai Frimpong mirip dengan bek sayap andalan Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Bagi Berbatov, Frimpong sangat mirip dengan Trent. Frimpong punya kapasitas menyerang yang baik, namun tak punya kesadaran bertahan yang bagus. Sebagai mantan striker, Berbatov mengaku senang dengan permainan menyerang Frimpong. Terlebih sang pemain juga rajin memberi kontribusi langsung dalam gol maupun assist. Musim ini, Frimpong menjadi salah satu bek dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Jerman. Bek asal Belanda tersebut telah mencatatkan 8 gol dan 9 assist dari 39 laga musim ini. Meskipun menyukai gaya bermain Frimpong, Berbatov tetap memberikan sedikit masukan untuk sang pemain. Berbatov menyarankan Frimpong memperbaiki kemampuannya dalam hal bertahan. Sebagai bek, kemampuan bertahan tentu jauh lebih penting dibandingkan menyerang. Terlebih musim ini, Trent yang punya gaya bermain sama, banyak dieksploitasi saat serangan balik akibat kemampuan bertahannya yang buruk.